Hmm. Ah, ya, ini nih salah satu contoh soal bahwa Anda lihat bahwa nomor 10 ini fungsi F itu continue, ya, fungsi F continue pada R, dan misalkan P itu himpunan semua titik X di R yang membuat fungsi Fx positif, ya, yang membuat fungsi Fx positif. Nah, jika C itu anggota P, artinya C itu ini apa, membuat nilai positif, ya, Fc positif, berarti tunjukkan bahwa terdapat lingkungan Pi delta C, ya, Pi delta C bagian dari P, Pi delta C bagian dari P. Jadi gambarannya begini, eh, F dari R ke R kontinu. Kemudian P itu himpunan semua X anggota R di mana Fx lebih besar dari 0. Terus untuk C anggota P, maka ada Pi delta C bagian dari P. Ini, ya. Jadi eh, si soalnya itu F continue. Nah, kalau berkaitan dengan Pi delta C bagian dari P, ya, bagian dari P. Jadi kalau digambarkan mungkin seperti ini. Eh, digambarkan seperti ini. Katakanlah gini lah, ya. Ini misalkan C. Nah, ini C misalkan. Maka FC kan di sini, ya. FC di sini, kan dia positif. Nah, eh, harus ditunjukkan ada lingkungan delta dari C, delta dari C. Ini kan fungsinya itu dari sini nih, misalkan set, dia positif dari sini, dari sebelah sini. Nah, ada lingkungan delta C yang membuat dia itu bagian dari P, ya. Jadi jadi gini, katakanlah ini lingkungannya, kan kan P itu dari sini ke sini, ya. Nah, ini P yang membuat fungsi dia positif. Gitu. Nah, maka akan ada ini C. Nah, Anda lihat gini. Nah, ini harus masuk di sini. Nah, di sini. Masuk di sini, ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu Anda pilih deltanya itu, ini delta ini, jarak ini terhadap C setengah dari nilai fungsi ini, ya. Kan nilai fungsi FC itu ini, ya. Nilai fungsi FC itu. Jadi kalau Anda pilih pilih setengah dari FC deltanya itu, ya. Kalau kita pilih setengah dari FC, kalau FC-nya segini, kita pilih setengah misalkan ini, ya. Maka kan secara limit, ya. Kalau kita pilih gini, limit X mendekati C dari Fx ini sama dengan L. Jika untuk setiap epsilon positif, untuk setiap positif ada delta positif, demikian sehingga, kan biasanya kan gini, X min C kurang dari delta mengakibatkan Fx min L kurang dari epsilon. Gini. Nah, ketik ini continue, maka ini kan Fx di sini. Ini juga tidak ada. Jadi begitu, ya. Jadi begitu. Nah, jadi kita harus memilih apa gitu. Kita harus harus memilih apa ini si apa deltanya supaya nanti masuk di situ, ya. Supaya masuk di situ. Nah, di materi sebelumnya di tentang limit ada yang membahas tentang ini, ya. Sebentar saya lihat.
di teorema 429 ya. Di teorema 429. Di teorema 429 itu kita lihat dulu teorema 429. Teorema 429. Oke. Nah, ini kan ini di teori berapa ini? Bentar ya. 50. Ini bab 5 ayat 429 berarti satu bab ke atas kita lihat. Turun 429. Coba dikit. 429. Nah, ini supaya jelas. 429 saya lihat. Nah, ini ya. Yang ini lihat. F dari A ke R, C anggota R, cluster point dari A, jika limit X mendekati C dari F positif, maka terdapat lingkungan ini. Nah, ya, terdapat lingkungan ini. Demikian sehingga Fx positif, ya. Nah, itu juga sama karena Fc-nya itu adalah positif, ya. Maka Anda harus menunjukkan bahwa lingkungan delta dari C itu harus memberikan nilai positif, harus bagian dari P gitu. Nah, di sini buktinya itu kita mengambil epsilonnya itu setengah L ini, ya, epsilonnya setengah L, maka deltanya menjadi apa gitu. Nih, ya. Nah, Fx min L kurang dari setengah L. Jadi ini. Ya, jadi epsilonnya ambil segitu. Kalau epsilonnya adalah setengah L, maka Anda cari nanti ini X min C-nya. Ya, deltanya harus seperti apa. Gitu. Ya. Jadi, kenapa di situ L karena itu limit. Kalau di sini adalah FC. Gitu. Jadi, ketika Anda mengambil FC, ya, eh, mengambil FC, maka apa maka berdasarkan kekontinuan itu akan ada delta. Jadi gini, ulangi lagi ke sini ya, ke option tuh. Nah, ini kan karena ini ada tadi continue, ini adalah continue. Nah, ini continue, maka ketika Anda mengambil ini setengah FC, jadi Fx min FC ini kurang dari setengah FC. Jadi sampai di sini kalau ditarik ke sana kan ini itu ya. Masih ada ini, masih ada yang di atas positif ya. Sehingga ketika kita ngambil di sini deltanya, di sini deltanya apa? Dengan mengambil apa epsilonnya setengah FC, maka ada delta positif demikian sehingga pi delta dari C, ya, pi delta dari C bagian dari P ini, ya. Jadi tidak disebutkan di sini deltanya harus berapa. Yang penting ketika Anda mengambil ini jarak seperti ini, maka akan ada itu karena ini continue ya. Nah, kenapa kita mengambil setengah FC supaya nilai fungsinya masih positif. Jadi kalau FC-nya di sini 10 misalkan, kita ambil epsilonnya 5. Jadi kan dia dia masih positif karena ada yang masih di bawah 5 terus ke sini gitu. Itu ya. Maksudnya itu apa maksudnya kenapa diambil setengah FC gitu. Kalau yang tadi di limit yang tadi diambil setengah L, tapi ada kemungkinan L-nya itu negatif kalau tadi. Kalau ini enggak, karena ini FC-nya itu udah jelas positif.
ya, udah jelas positif. Itu salah satu gambaran aja. Nah, mungkin Anda bisa nyusun kata-katanya, ya. Misalkan karena ini F continue, maka untuk setiap epsilon positif ada delta positif sehingga anu untuk itu pilih epsilonnya sama dengan setengah FC positif. Maka akan ada delta ini. Delta ini berdasarkan limit 429, teorema 429 gitu. Ya. Kalau cara halusnya begitu. Itu hanya saya hanya kasih gambaran aja ya, kasih gambaran eh, bahwa secara analisis mengerjakannya itu begitu ya, begitu mengerjakannya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jika F dan G continue, S adalah himpunan X anggota R, Fx besar dari X. Jika Sn itu bagian dari S, maka limit Sn sama dengan S, dan limit S sama S tunjukkan S anggota S. Ya. Nah ini dengan menggunakan Fx min Gx, ya, Fx min Gx lebih besar sama dengan 0 gitu, limit itu lebih besar sama dengan 0. Nanti akibatnya gunakan yang nomor 10 gitu ya, gunakan yang nomor 10 gitu. Itu petunjuk aja ya. Oke, kita tidak lama-lama di situ, kita mau masuk eh, ke fungsi yang kontinu itu bukan di satu titik lagi sekarang, tapi ke kontinuan pada suatu interval ya. Kita mulai dengan himpunan yang terbatas ya. Sebuah fungsi f dari A ke R disebut terbatas pada himpunan A jika ada bilangan konstanta positif M, ya, konstanta positif M ini, sehingga harga mutlak dari Fx kurang dari sama dengan M untuk setiap X anggota A. Jadi, nilai fungsinya itu nilai harga mutlak fungsi dibatasi oleh suatu bilangan, gitu. Itu maksudnya, ya, dibatasi oleh suatu bilangan. Nah, kalau secara gambar, misalkan eh, Anda punya ini kurva misalkan begini. Nah, ini ya. Ini misalkan dari A, ini B ya. Ini Fx. Maka pada himpun A ini nilai fungsi terbatas, dibatasi oleh ini. Katakan ini oleh P ya. Jadi eh, ini ya, kurvanya ini Fx pada interval AB, katakanlah AB itu A ini, maka nilai fungsi ini dibatasi oleh satu bilangan, yaitu ini. Nah, gitu. Ya, atau ini disebut M. M gitu. Maka ini artinya apa? Harga mutlak Fx kurang dari sama dengan M untuk setiap X anggota A gitu. Itu terbatas. Di bawah juga bisa terbatas di sini, ya. Tapi dari definisi ini kelihatannya yang dimaksud dengan terbatas itu ya. Jadi kalau ini adalah M, maka di bawahnya adalah min M karena ini adalah kalau kita terjemahkan jadi min M kurang dari sama dengan Fx kurang dari sama dengan M ya. Kalau kita terjemahkan seperti ini. Ini. Ya. Jadi kalau ini M, min M bisa di bawah di sini gitu ya. Terbatas. Jadi ada batas atas, ada batas bawah. Nah, M yang ini batas atasnya. Min M adalah batas batas bawah gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, terus
bagaimana kalau fungsi itu dikatakan tak terbatas gitu ya. Nah, kita akan mengatakan kalau tak terbatas itu untuk sembarang bilangan M yang positif, maka selalu ada titik M anggota A sehingga harga mutlak itu lebih besar dari M gitu ya. Ini ya. Jadi untuk setiap M ini ingat, untuk setiap M yang positif, jadi ketika Anda ngambil berapapun itu M, maka fxm itu selalu akan menemukan satu titik ini, minimal satu titik xm anggota sehingga fxm lebih besar dari m. Gitu. Ya, contoh kita ambil nah ini nih gampangnya 1/x ya dari 0 sampai tak hingga 1/x itu tidak terbatas pada A karena untuk setiap m yang positif kita ambil xm 1/m+1 di dalam A. Maka 1 fxm itu 1/xm sama dengan m+1 selalu lebih besar dari m gitu. Ya itu cara menunjukkannya. Jadi cara menunjukkan bahwa itu tak terbatas. Oh, Anda mau ngambil berapa lagi? Oh, saya misalkan ngambil M-nya itu 1.000.000. Maka ada titik X 1/1.000.000 satu sehingga 1/1.000.000 itu sama dengan 1/1.000.000 satu itu sama dengan 1.000.000 satu pasti lebih besar dari 1.000.000 gitu ya. Ini konsepnya. Nah, contoh lain apa? Kan kalau kita lihat 1/x yang ini, kenapa dia dikatakan tidak terbatas? Tidak terbatasnya itu menuju ke nol ya. Kalau menuju ke tahinya dia akan terbatas di bawah. Makanya tadi saya bilang yang dimaksud terbatas itu terbatas di atas ada yang membatasi, di bawah juga ada yang membatasi karena konsepnya adalah harga mutlak gitu ya. Karena konsepnya harga mutlak. Nah, kalau yang 1/x ini, nah kalau yang 1/x kan gini, kan kurvanya ini ya, fx sama dengan 1/x. Kalau ke sini dia dibatasi oleh 0 ya. Jadi akan begini, 0 kurang dari fx. Nah, ini di sini tidak ada pembatasnya. Ini tidak ada pembatasnya gitu. Kenapa tidak ada pembatas? Karena setiap kali kita mengambil M, katakanlah misalkan sebut saja ada M positif sehingga Fx kurang dari M. Nah, sekarang coba. Tapi kan ada Xm sama dengan 1/m+1. Sehingga Fxm ini sama dengan 1/1/m+1 sama dengan M+1. Pasti lebih besar dari M gitu. Pasti lebih besar dari M. Ya. Makanya ini tidak ada yang seperti ini gitu. Ini tidak ada. Karena selalu begini. Jadi setiap kali Anda menentukan satu bilangan, oke ada satu titik yang membuat nilai fungsi lebih besar dari bilangan tersebut. Gitu. Nah, kemana arahnya ini? Lihat, membesar tanpa batas menuju 0. Menuju sumbu Y sama dengan X sama dengan 0 ini. Ini membesar tanpa batas gitu. Ya. Nah, sekarang kalau Anda lihat misalkan eksponen pada R. Ya, eksponen pada R. Misalkan gini, kan eksponen itu naik ya, gini. Nah, ya, eksponen fx sama dengan pangkat x. Kalau saya ada m di sini, ya, maka fm itu pangkat m. Tapi akan ada di sini xm sama dengan m+1. Maka fxm itu sama dengan pangkat m+1. Dari sini Anda menyimpulkan bahwa fxm itu lebih besar dari
M. Selalu ada ini, ya. Jadi ini selalu ada XM-nya. Nah, akibatnya apa kalau begitu? Oh, ini tak terbatas. Di mana tak terbatasnya? Di R, ya. Di R, di R. Tapi kalau dia dibatasi pada satu interval, ya, dibatasi pada satu interval, kalau terbatas terbatas. Contoh, misalkan ini. Contoh. Oh, misalkan saya punya fx itu pangkat x pada, nah kalau udah ada misalkan ini dari 0 sampai 10 misalkan, ya. Maka ini terbatas. F terbatas pada 0 sampai 10. Kenapa? Sebab pangkat 0 kurang dari pangkat kurang dari pangkat 10. Gitu. Jadi ini bisa dianggap sebagai M terbatas. Ini adalah fx gitu. Ya, seperti itu ya. Itu yang dimaksud dengan keterbatasan dari sebuah fungsi, ya. Keterbatasan dari sebuah fungsi. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini ya. Teorema keterbatasan. Kalau I itu adalah interval tutup AB, interval yang terbatas, dan F itu pemetaan fungsi dari I ke R kontinu pada I, maka F harus terbatas. Jadi, kalau kita memberikan sebuah domain fungsi, domainnya itu adalah interval terbatas, ya, maka nilai fungsinya harus menjadi eh, terbatas, asalkan fungsinya kontinu, ya, asalkan fungsinya kontinu. Nah, gambarannya begini, gambarannya begini. Tadi ketika kita punya fx sama dengan 1/x, kan ini pada 0 hingga, ya, dia tidak terbatas, tidak terbatas. Nah, kenapa tidak terbatas? Gitu ya. Kenapa tidak terbatas? Ya, karena dia membesar terus. Padahal kan ini intervalnya interval terbatas nih, ya. Interval terbatas. Tapi ketika dia mendekati 0, dia akan membesar tanpa batas nilai fungsinya itu. Nah, sekarang kalau saya batasi, misalkan fx-nya itu 1/x pada interval, nah intervalnya tutup nih, ya. Intervalnya tutup. Ini untuk jaminan yang teorema tadi. Katakanlah 1/1000, 10 gitu, ya. Nah, maka fx ini jadi terbatas sekarang karena fx ini akan menjadi 1/x ini kurang dari 1/10 ini. Nah, ini kurang dari satu per ini 1/1000 ini lebih dari 1/10, ya. Jadi ini kurang dari 1000. Nah, ini terbatas, lihat ya, terbatas. Jadi nilai fungsi ini terbatas dari 1/10 sampai 1000. Dan ini fungsinya kontinu pada interval ini, ya. Pada interval ini kontinu. Nah, jadi sekali lagi, fungsi yang tadinya tidak terbatas itu kontinu, maka dia bisa menjadi terbatas asalkan intervalnya dibatasi, ya. Intervalnya dibatasi selama fungsi itu masih tetap kontinu. Itu, ya, itu maksud dari teorema yang tadi, ya. Nah, maksud ini, ya, bahwa pada interval tutup dia kontinu, maka F harus terbatas pada interval tutup tersebut.
Oh, terus Anda misalkan berpikir yang Pak, kalau fx-nya itu 1/x, bagaimana kalau intervalnya dari -1 sampai 2? Nah, pertanyaannya adalah pada -1 sampai 2 kontinu tidak? Nah, dia kan tidak kontinu di nol, ya, jadi tidak bisa dipakai teorema ini, gitu ya. Oke, kita lihat. Nah, sekarang kita lihat definisi. Nah, ini ya. Kalau A itu bagian dari R, F memetakan A ke R, kita akan mengatakan F memiliki nilai maksimum yang mutlak ya pada himpunan A jika ada X bintang sehingga Fx bintang lebih besar dari atau sama dengan Fx untuk setiap X anggota A ini. Ya, ini artinya apa? Artinya adalah ada satu titik, bukan satu lah, bisa lebih dari satu ya. Ada suatu titik X bintang di himpunan A yang membuat nilai fungsi itu paling besar di situ. Itu ya. Kalau yang minimum, yang bawahnya X bintangnya dikecil di bawah. Tuh. Jadi dia itu disebut nilai minimum mutlak, gitu ya. Nilai minimum mutlak. Nah, sekarang Anda perhatikan ini, ya. A bagian R, F dari A ke R, kita mengatakan nilai maksimum ini. Pertama, pertanyaan saya adalah, apakah ada kata-kata kontinu tidak di sini? Gitu. Ya, tidak ada kata-kata kontinu ini. Ya. Jadi ini hanya baru mengatakan saja bahwa loh yang seperti ini disebut nilai maksimum mutlak. Oh, yang seperti ini disebut nilai minimum mutlak. Oh, X bintangnya terus disebut apa? Yang membuat nilai maksimum disebut titik maksimum mutlak. Yang membuat minimum disebut titik minimum mutlak. Fx bintangnya adalah nilai maksimum kalau bintangnya di atas. Efek bintang di bawah nilai minimum mutlak gitu ya. Oke. Nah, kita lihat ini ya. Anda perhatikan ini ya, fx sama dengan 1/x. Lihat, kita tidak bisa mengatakan fx 1/x ini punya nilai maksimum atau nilai minimum ya. Karena di situ kalau kita ingin mengatakan nilai minimum, maka harus ada x bintang. X bintangnya apa gitu sehingga nilai fungsinya itu kurang dari semua nilai fungsi f. Nah, beda dengan yang kanan. Kalau yang kanan dia interval tutup min 1 sampai 1 fx sama x kuadrat. Maka nilai minimumnya ini nilai maksimum. Tapi kalau ini intervalnya buka, ini kalau intervalnya buka, maka dia tidak punya nilai maksimum. Ya, walaupun gx1 itu satu hasilnya tetap karena satu tidak dicapai untuk x anggota interval buka min 1 1 gitu ya. Ini ya, jadi dikatakan maksimum itu kalau X-nya ada di dalam interval min 1 1, apakah dia buka atau tutup. Nah, terus kalau ini intervalnya buka, tadi tidak punya nilai maksimum, apakah dia punya nilai minimum? Punya, tetap nilai minimum yang ini. Tetap, ya. Jadi yang tidak ada itu nilai maksimum aja. Oke, ya, gitu. Oke, saya kasih contoh yang lain. Saya kasih contoh.
Nah, misalkan kita gini, saya punya fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 8 pada interval misalkan min 2 sampai dengan 6 gitu ya. Kemudian kita ingin menyelidiki apakah dia punya nilai maksimum dan punya nilai minimum. Oke, nah kita lihat eh, tuliskan ini sebagai x plus 2 kuadrat ditambah 4 ya. Tuh. Maka kalau x-nya anggota min 2,6 itu ya, berarti ini min 2 kurang dari atau sama dengan x kurang dari sama dengan 6 ya. Nah, maka peta dari ini, peta dari min 2 6 ini sama dengan himpunan semua fx di mana x-nya anggota min 2,6. Atau bisa kita tuliskan sebagai fx kalau tadi di atas min 2 kurang dari atau sama dengan x kurang dari sama dengan 6. Arahkan ke sini ya. Sama dengan fx di mana x plus 2 ini. Ditambah 2 semua ini 8 ini jadi 0. Terus ya. Nah, terus himpunan fx di sini menjadi x plus 2 dikuadratkan. Ini kan 0 dikuadratkan tetap x plus 2 dikuadratkan kurang dari 64. Terus ini fx x kuadrat x plus 2 dikuadratkan ditambah 6 ditambah 4. Maka ini 68 yang kiri adalah 4. Nah, ini adalah fx di mana 4 kurang ini fx kurang dari 68. Jadi jawabannya adalah 4 sampai 68 ya. Ini jadi minimum mutlaknya itu 4, maksimum mutlak 68 ya. Nah, dengan pengerjaan seperti ini kita tidak bisa menemukan mana titik pembuat nilai maksimum, mana titik pembuat nilai minimum. Harus dicari ini. Titik maksimumnya apa? Titik minimumnya apa? Tuh, ya. Harus dicari X pada interval min 2 sampai 6. Itu, ya. Tapi kita hanya tahu saja, oh maksimumnya sekian, minimumnya sekian. Nah, itu bagaimana cara kita melihat nilai maksimum minimum kalau fungsi kuadrat, ya. Kalau fungsi yang pangkat 3 sudah susah. Nah, itu contoh apa gambaran aja bahwa cara menentukannya bisa seperti ini. Ya, bisa seperti ini. Kalau yang tadi, kalau yang fx sama dengan 1/x, kalau fx sama dengan 1/x, misalkan pada interval 1/1000, 100 misalkan, maka ini akan menjadi 1/x, kan gini ya 1/x itu. Eh, kalau kalau A kurang dari B, maka 1/A lebih besar dari 1/B. Ya, ini. Nah, sekarang X-nya itu anggota 1/1000, 100. Maka dia akan menjadi 1/1000 kurang dari X kurang dari 100. Nah, ini akan menjadi 1/X, 1/100 kurang dari 1000. Itu ya, yang ini.
Maka ini tiada lain adalah fx. Jadi fx-nya itu ini nilainya. Ini nilai minimum, ini nilai maksimum mutlak, ya, maksimum mutlak. Seperti itu, ya. Nah, tadi ini adalah interval tutup, ya, maka ini harus tutup. Hmm. Nah, maka kita katakan maksimal mutlak itu karena setiap nilai fungsi fx untuk x-nya dari 1/1000 sampai 100 selalu begini nilainya. Itu, ya. Ada nilai maksimum, ada nilai minimum. Tapi kalau dia itu intervalnya buka, nah dia belum tentu nilai maksimum mutlak atau belum tentu nilai minimum mutlak. Ya. Karena karena apa? Karena 1/100 dengan 1000 itu tidak dicapai. Tidak dicapai. Ya. Sama seperti yang tadi ini. Yang ini. Ya. Yang ini. Kalau intervalnya itu fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x plus 8 pada interval buka min 2,6, maka nanti akan begini nilainya 4,68 nih fx-nya itu. F, F min 2 min 2,6. Ini akan interval buka ininya. Nah, ya, akan menjadi interval buka. Kalau ini interval buka berarti 4 nggak masuk. Ya, 68 juga nggak masuk. Jadi 4 bukan minimum mutlak, bukan minimum mutlak. 68 juga bukan maksimum mutlak. Karena dia tidak masuk di interval. Gitu ya. Makanya teorema tadi dijamin oleh apa adanya nilai maksimum mutlak dan minimum mutlak? Dijamin oleh interval, ya. Interval. Intervalnya interval tutup. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang lihat lokasi akar, ya. Lokasi akar. Kalau I itu adalah interval tutup AB, F itu pemetaan dari I ke R, kontinu pada I. Jika FA kurang dari 0 kurang dari FB, atau sebaliknya, maka harus ada titik C di interval buka AB sehingga FC sama dengan 0. Ini teorema lokasi akar. Ini pembuktiannya dengan biseksi, metode biseksi dari Newton. Ya, kalau tidak salah ini. Di kalkulus. Ya. Ini. Nah, gambarannya begini. Bentar ya. Jika P1-nya adalah 0, maka C sama dengan 1. Jika tidak, F1-nya tidak 0, maka F1-nya positif atau oke. Jadi, satunya negatif, kedua ini sebagai kedua ini sebagai A1, B2-nya sebagai
Bentar ya. Hasilnya sebagai angka. Oh gini ya, jadi kita itu akan membuat, akan mengaproksimasi nilai akar. Apa itu nilai akar? Nilai fungsi yang membuat dia sama dengan nol ya. Jadi gini, nah ini misalkan gini, ini kan FA, ini FB. Nah, dia itu kan akar itu ini ya, akar itu. Nah, maka kita milih pertama adalah ini dulu lah. Di sini misalkan A1, di sini adalah B1. Nah, Anda lihat FA1 itu positif negatif ya. Kan kan ini udah jelas digambar, oh ini negatif, kurang dari nol ya. Kemudian B1-nya misalkan FB1-nya adalah positif. Jadi kita sekarang punya interval A1, B1, di mana nilai FA1-nya negatif sama seperti ini. Ini adalah positif. Oke. Nah, sekarang setelah itu kita bagi dua ini A1, B1. Dibagi dua ini. Oh, di sini adanya ya. Jadi kita punya sekarang apa, A1 ditambah B1 dibagi dua ini. Nah, Anda hitung berapa nilai FA1 ditambah B1 per 2 ini. Nah, kebetulan di sini nih, ini positif nih. Oh, ini kan kalau ini positif ya, kalau ini positif, maka sekarang pilih lagi intervalnya itu bahwa A1-nya tetap, A2-nya sama dengan A1, B2-nya B2-nya sama dengan ini. A1 plus A1 plus B1 dibagi 2. Ini ya, di mana B2-nya adalah A1 plus B1 dibagi 2 ini. Nah, maka ini akan terjadi. Dari sini akan menghasilkan FA2 tetap negatif, FB2 tetap positif. Gitu ya. Nah, ini sekarang intervalnya ini B2 ini masih tetap sama dengan A2. Nah, sekarang oh, ini pilih lagi titik tengahnya mana ini. Ini titik tengahnya loh. Nah, kalau ini titik tengahnya nilainya ternyata ini negatif ya, negatif. Jadi nanti Anda buat interval baru lagi A3, B3. A3, B3. Maka akan menghasilkan ini FA3 negatif, FB3 adalah positif. Nah, di sini apa? A3-nya adalah A3-nya adalah titik A2 ditambah B2 ditambah B2 per 2. Terus B3-nya apa? B3-nya sama dengan B2. Ini ya. Terus nanti titik tengah lagi. Sampai pada akhirnya akan Anda temukan satu titik pada interval itu sehingga satu titik C kata sehingga FC sama dengan 0 gitu. Ya. Sampai ketemu itu. Ini sangat wajar sekali karena akan memberikan gambaran bahwa ketika kita membagi dua, kalau ini A ini adalah B, ini di sini, maka gambaran kurva itu, oh ini ke sini, intervalnya sekarang pilih ini, bagi dua lagi, oh ini, sekarang intervalnya pilih yang ini dengan yang ini, bagi dua lagi, oh ini, belum belum ini kan, ini belum cek. Sekarang ini dengan ini, bagi dua lagi di sini. Oh, intervalnya nanti ini dengan ini. Bagi dua lagi ini. Oh, intervalnya ini masih dengan ini. Terus aja gitu. Sampai akhirnya ketemu bahwa C itu sama dengan apa gitu. Itu ya. Itu metode bagi dua.
Metode bagi dua, gitu ya. Yang dijelaskan di buku tadi itu maksudnya seperti ini, ya. Jadi mencari nilai-nilai fungsi pada interval tersebut selalu intervalnya dibagi dua. Ini ya, tuh lihat. Ya. Selalu nanti FAN-nya kurang dari 0, FP-nya positif terus gitu sampai pada akhirnya akan ketemu limit AN sama dengan C sama dengan limit BN. Itu entah entah langkah ke berapa gitu. Ya, entah langkah ke berapa. Oke, kita lihat lagi. Nah, contoh. Ini contohnya adalah kita punya fungsi fx sama dengan X kali X, pangkat X dikurangi 2 ini. Pertanyaannya adalah, apakah dia itu memotong kurva enggak? Memotong sumbu X tidak pada interval 0,1 ini. Nah, kalau dia itu ternyata memotong sumbu X di interval 0,1, maka persamaan X kali pangkat X dikurangi 2 sama dengan 0, ini punya akar. Ya, punya akar gitu. Jadi gitu caranya. Oh, dia punya akar. Tapi kalau misalkan terus aja diaproksimasi tidak tidak ini aja tidak menunjukkan positif negatif nilai fungsinya, ya berarti kita salah gitu. Kita salah. Nah, nah Anda lihat yang ini ya aproksimasinya itu lihat. Ketika AN-nya adalah 0, BN-nya adalah 1, maka PN-nya ini nilainya min 1 sekian di kanan 5. Terus lagi min 1 sekian 20, 0,25. Tadi 0,5 ya. Terus gitu. Pada akhirnya nilai-nilai ini akan menuju ke nol semua. Ya, menuju ke nol. Karena dia membentuk barisan. Oke. Harusnya ada contoh ya. Sebentar. Ada contoh. Oh, gini, gini, gini. Ya, gini contohnya. Nah, pemanfaatan dari teorema nilai akar itu, misalkan, apakah fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x plus 1 punya akar di antara di, di antara 1 dan 3 misalkan. Nah, Anda lihat ini ya. F1 itu apa? F1 itu adalah 1 dikurangi 2 ditambah. Oh, ini udah 0 langsung ya, jangan ya. Min 1 misalkan. Kalau min 1 ini kan berarti min 1 ini ditambah 2 ya. Ini adalah positif ya. Terus F3 F3 juga adalah 27 dikurangi 6 tambah 1 juga dia positif ya. Positif. Jadi ada kemungkinan dia tidak punya akar di interval itu ya. Ada kemungkinan dia tidak punya akar di interval itu ya. Tapi kalau tadi misalkan yang ini apa di sebentar. Kan tadi di satu masuk ya, di satu masuk akar ya. Akar. Jadi tapi dengan teorema yang tadi ini tidak memberikan kesimpulan ya, tidak memberikan kesimpulan karena tadi itunya itu kalau begini, kalau FA-nya kurang dari 0 kurang dari FB, nah kalau begini maka dia punya akar. Tapi ini tidak kan, ini positif positif
Jadi dia tidak bisa digunakan teorema yang tadi gitu. Tidak bisa digunakan teorema yang tadi, ya. Maka kita akan jelaskan lagi dengan aturan yang berikutnya. Dengan ini nih, ya. Bolzano. F dari I continue AB anggota I jika K anggota R. Oke, oke, sebentar. Sebentar ya. Kalau itu nilainya bukan di nol lagi. Oke. Jadi jadi dengan teorema yang ini, teorema lokasi akar, kalau nilainya memberikan ujung interval itu positif, dua-duanya, ini tidak menjamin. Atau di ujung interval itu negatif, dua-duanya, ini juga tidak dijamin. Yang dijamin itu kalau di salah satu ujung interval itu positif atau negatif gitu, ya. Maka akan dijamin dia punya akar di interval itu. Tapi kan Pak contoh yang tadi di min 1 sampai 3 nilainya positif dua-duanya. Tapi dia punya akar. Makanya tadi saya bilang tidak dijamin. Tidak dijamin karena si teoremanya tidak mengatakan itu, ya. Karena teoremanya tidak mengatakan itu. Gitu. Tapi kalau teoremanya mengatakan salah satu nilai ujungnya positif dan satu lagi negatif, dia dijamin. Oh, jadi kalau begitu, salah tidak kita menggunakan ini? Misalkan Anda ingin mencari akar-akar ini, ya. Misalkan contohnya gini. Apakah fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 5x plus 2 punya akar pada interval misalkan 0 sampai 5. Nah, gini misalkan ya. Nah, pertama yang harus Anda uji 0 dan 5 dulu, ya. F0 sama dengan 2 positif. F5 juga adalah positif. Jadi ini tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah. Coba lagi sekarang. Di antara 0 dan 5 kan ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Ya. Kalau F1 bagaimana? Gitu, ya. F1 tetap juga dia positif. Oh, F2 positif juga. F3 positif juga. F4 positif juga. Jadi kalau kita membuat di interval 0,5 ini, di interval di sini juga tetap sama positif-positif, berarti dia tidak punya akar di situ. Ya, tidak punya akar di interval 0,5 gitu ya. Karena tidak ada satupun nilai yang membuat nilai negatif gitu. Ya. Tapi kalau misalkan fungsinya itu saya ganti X pangkat 3, misalkan fx sama dengan X pangkat 3 min 5x plus 2, misalkan pada interval yang tadi, interval 0,5. Ini langsung F0, 2, F5, F5 berapa? 5 kali 5, 125 dikurangi jadi 102. Ini positif dua-duanya. Anda tetap curiga, ya, karena teorema itu tidak bisa dipakai di sini. Cari di interval antara 0 dan 5 tadi ada 1, 2, 3, 4. Oh, F1. Nah, F1 lihat negatif ini, ya. Kalau F1 negatif dan F5 positif, terus interval 1,5 itu bagian dari 0,5, nah maka kita bisa mengatakan dia punya akar, ya. Jadi pada punya akar di mana? Di interval 1,5, ya.
di interval 15 gitu. Jadi nanti gitu kita katakan F pada interval 15 punya akar karena F1 negatif dan F5 positif. Dan 1,5 bagian dari 0,5. Ya, jadi punya akar. Gitu ya cara-cara melihatnya ya. Jadi kalau Anda disuruh mencari, cari akarnya terus tidak disebutkan pada interval 5. Anda pilih sendiri akarnya. Apa intervalnya pilih sendiri oleh Anda. Pilih ujung salah satu ujung menghasilkan positif, salah satu ujung menghasilkan negatif. Contoh misalkan gini soalnya. Apakah fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x plus 1 punya akar? Punya akar real gitu ya. Pada garis real berarti. Nah, Anda lihat. Coba-coba kalau gini. Ya, dicoba-coba. Kalau X-nya 1, ke F1. Oh, F1 itu negatif. F2 positif. Nah, udah Anda pilih. Jadi Anda katakan F punya akar pada interval 1, 2 karena F1 negatif, F2 positif, dan F continue pada 1, 2 ya. Jadi begitu cara mengatakannya. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau teorema Bolzano ini, memanfaatkan itu tadi ya, memanfaatkan lokasi akar ya, memanfaatkan lokasi akar. Jadi kalau lokasi akar tadi FA kurang dari 0 kurang dari FB, kalau ini FA kurang dari K kurang dari FB. Nanti akan ada C sehingga FC sama dengan K gitu. Kalau ini ya, kalau teorema akar tadi K-nya 0 berarti FC sama dengan 0 gitu. Jadi seolah-olah ya perluasan dari teorema nilai akar ya. Gambarannya gini. Gambarannya seperti ini. Eh, nah, gambarnya ini. Kalau tadi itu kurvanya begini, ya, ini A, ini B, ya, ini FB, ini FA. Maka C-nya ini. C, FC sama dengan 0. Ya. FA kurang dari 0 kurang dari FB. Oke, selesai. Nah, sekarang ini kalau ini digeser misalkan ya, kurva ini digeser, gambarnya jadi di sini. Ini adalah A, ini FA, ini adalah FB, ini B, ini adalah K. Oke, ya. Ini adalah K. Jadi, oh ada C, C di sini, ya. Di mana FC sama dengan K, gitu, ya.
kalau yang teorema Bolzano. Jadi hampir sama dengan teorema nilai akar, cuma di situ bukan akar yang dicari. Oke, ya. Ada yang mau tanyakan sampai situ? Tapi tetap fungsinya harus kontinu ya. Jadi jaminannya itu adalah fungsi kontinu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kalau dia juga eh, yang kalori ini sebetulnya kurang kurang bermanfaat ya. Kenapa kurang bermanfaat? Karena tadi interval tutup itu ada jaminan nilai maksimum dan minimum, jadi tidak perlu infimum gitu. Ini ya, tidak perlu infimum karena intervalnya interval tutup ya. Ini kurang kurang bermanfaat yang ini. Kemudian F interval tutup kontinu pada himpunan Fi, Fx di mana X-nya anggota I. Oh, oke. Nah, teorema ini adalah memberikan kepada kita itu kalau fungsi kontinu dia mengawetkan interval gitu ya, mengawetkan interval. Jadi kalau dia itu fungsi kontinu F memetakan I ke R, maka peta dari I itu juga adalah sebuah interval tutup gitu ya, interval tutup. Jadi di domain interval itu dipetakan ke daerah hasil, maka daerah hasilnya harus interval tutup juga. Itu jadi itu mengawetkan ke apa interval tutup ya, fungsi kontinu itu. Nah, contoh gambarnya gini. Eh, interval tutup dari A ke B ini dipetakan ke FA sampai FB. Tuh, ya. Tapi ingat ya, tapi ingat di antara A dan B itu ada titik yang lain yang menghasilkan M yang kurang dari A ini. Di antara itu juga ada titik X bintang yang menghasilkan lebih besar dari FB M ini. Nah, maka tetap petanya itu adalah dari M kecil sampai M besar. Interval tutup juga tetap gitu ya. Jadi bukan FA, FB lagi, tapi petanya itu M, M besar. Gitu ya, yang ini. Oke, kita lihat lagi mengaitkan interval. Oke, kita lihat contoh soal. Nah, Anda coba lihat nomor nomor 5 ya. Nomor 5 coba.
Nomor 5 itu diberikan polinom, Anda harus harus menunjukkan dia memiliki paling sedikit dua akar real, ya, di interval mana saja gitu, harus cari oleh Anda nomor 5. Coba cari, coba hitung. Coba ya nomor 5 ya hitung ya. Diberikan polinom, Anda harus mencari, ini pada R, ini pada R. Jadi intervalnya dibebas. Katanya tunjukkan paling sedikit dia punya akar real. Jadi Anda harus mencari dua akar real kalau di interval mana saja adanya gitu. Tidak harus akarnya berapa, tidak. Ya. Nah, nanti kalau nanti sudah ketemu inti interval mana saja, Anda boleh menggunakan kalkulator ya untuk menghitung sebetulnya berapa akarnya dengan metode belah dua yang tadi, metode belah dua. Oke, sekarang mah cari dulu aja kira-kira interval mana ya.
Halo, Anda masih ikuti saya? Halo? Masih, Pak. Oke ya. Nah, lihat. Fx sama dengan X min 1, X min 2, X min 3, X min 4. Ini kan akar-akar semua ini. 1, 2, 3, 4, 5. Pada interval tutup 0, 7. Gitu ya. Jika jika metode biseksi digunakan pada interval ini, ya, untuk menentukan lokasi akar, nah, Anda harus harus hati-hati gitu di sini, ya. Sekarang kan antara 0 dan 7, ya. Antara 0 dan 7. Coba kita lihat. X min 1, X min 2, X min 3, X min 4, X min 5, ya, pada interval 0, 7. Ini, ya. Ini kan jelas ini 0, ini 7. Akar-akarnya ini 1, 2, 3, 4, 5 ini. Jadi akar-akar. Jadi pasti di sini 0 hasilnya. F1 0, ini 0. Jadi kemungkinan kurvanya itu mungkin ya, mungkin kurvanya itu kalau ini 0 jadi min 1 kali min 2 min negatif. Kemungkinan kurvanya gini. Gini, oh gini. Ah, gini. Kemungkinan gini kurvanya ya. Jadi ini titik potong kurva. Ini. Nah, kalau Anda kan ini udah jelas dari soal sudah jelas bahwa satu itu akar dari fx sama dengan 0, ini satu. Terus Anda menggunakan metode belah dua tadi mencari akar-akar, katakanlah dari 0, 7. Berarti kan titik di tengahnya itu 3,5 ini. 0 tambah 7 bagi 2, 3,5. Jadi Anda hitung di sini. 0, 3,5, ini 7. Gitu ya. 7. Nah, kalau ini di 7 kan ini positif. Tadi F-nya ini positif. Kalau di 0 ini F-nya negatif. Ya. Nah, sekarang ini titik tengahnya di sini. Maka F3,5 apa? Lihat F3,5. Oh, kemungkinan ini positif nih. Kemungkinan positif. Jadi Anda ambil lagi intervalnya nanti 0 dengan 3,5. Di sini lagi nanti ada 1,75. Ini tadi negatif, ini masih positif 1,75 di sini 1,75, lihat. Ini. Ini kan masih positif. Masih positif ini. Jadi nanti ambil intervalnya 0 dengan 1,75. Titik tengahnya di sini 0,8 0,835 ya, 0,8 bagi 2 ini berapa? 8525 ini. 0,825. Jadi di sini ya. Jadi di sini udah negatif ini, lihat. Ini udah negatif. Ini udah negatif. Ini masih negatif, ini positif. Jadi nanti Anda pilih lagi antara intervalnya 0,8525 dengan 1,75. Jadi di antara interval ini. Nah, terus lagi didekati titik tengahnya yang mana lagi, terus aja nanti akan ketemu ini di 1 gitu. Hanya di 1 ketemunya tuh, padahal intervalnya 0,7 akar, memuat semua akar. Tapi dengan metode belah dua tadi hanya akan ketemu di 1 saja. Itu ya, jadi artinya apa? Metode belah dua itu tidak ada yang tidak memberikan
solusi sebenarnya, ya, bisa tidak memberikan solusi gitu. Jadi nanti akan terus aja gitu bolak-balik terus gitu. Ada yang begitu ya. Di analisis real kan pernah dibahas itu ada yang gitu ya. Nah, jadi hati-hati hati-hati eh, hati-hati menggunakan intervalnya gitu ya. Menggunakan interval. Walaupun di situ 0,7. Nah, Anda lihat karena di situ sudah jelas ada akarnya 5, berarti 0,6 juga boleh gitu ya. Oke. Nah, ini ada kekonvergenan seragam. Apa kontinu seragam ya. Nah, saya kasih gambaran sedikit kekontinuan seragam. Nanti Anda baca ya. Nanti Anda baca. Ini terus kontinu biasa pada titik. Oke, ini dulu ya. Kalau kita mendefinisikan kekontinuan pada interval, ya, pada interval, tadi kan kita harus membuktikan bahwa dia kontinu di setiap titik. Nah, katakanlah intervalnya interval A. Setiap titiknya itu adalah U, ya. Maka secara definisi kekontinuan kalau diberikan epsilon itu dan U anggota A akan terdapat delta epsilon, U. Jadi deltanya itu bergantung kepada epsilon dan U positif, ya. Sehingga untuk setiap X di mana X-nya itu anggota A dan X-nya itu berjarak dengan U kurang dari delta, mengakibatkan Fx min Fu kurang dari epsilon ini. Ya. Nah, ini mengatakan fungsi kontinu di setiap titik U pada A. Artinya apa? Artinya pemilihan deltanya itu tergantung kepada epsilon dan bergantung kepada lokasi dari U. Ini lokasi dari U. Jadi ada dua nanti. Oh, kalau U-nya misalkan ini. Oh, dia kontinu pada interval tutup 1 sampai 5. Kalau di X-nya 2 bagaimana? Oh, deltanya sekian, bergantung kepada 2 juga. Oh, kalau di X-nya 3, oh, deltanya beda lagi. Nah, kalau ada delta yang beda-beda ketika Anda hitung di masing-masing titik, maka itu disebutnya kontinu titik demi titik. Ya, kontinu titik demi titik. Tetapi ketika Anda menghitung fungsinya itu ternyata kita ambil sembarang U anggota domain, ya, deltanya itu tidak ada U-nya sama sekali. Ya. Dalam perhitungan tidak ada U sama sekali. Contoh ini, Fx sama 2x. Anda lihat deltanya epsilon per 2 saja ini. X-nya tidak ada sama sekali dalam persamaan. Ini, ya. Nah, terjadi ini langsung 2 kali X min U kurang dari 2 kali epsilon per 2 kurang dari epsilon langsung. Nah, kalau terjadi seperti ini, jadi delta epsilon, U itu adalah tidak mengandung U sama sekali, maka kita katakan ini konvergen, kontinu seragam. Ya, kontinu seragam. Beda dengan kalau punya Gx sama 1/X. X-nya positif. Untuk sembarang U yang positif, nah ini lihat, delta epsilon, U sama dengan infimum dari setengah U, setengah U kuadrat epsilon. Nah, ini ada U-nya di sini, berarti ini konvergen titik demi titik, kontinu titik demi titik. Jadi kalau dia di U-nya 4 misalkan, maka deltanya itu 2,
8 epsilon. Beda lagi kalau di U-nya misalkan 1, oh setengah, koma setengah epsilon. Gitu. Ya, jadi beda-beda. Nah, kalau ini disebutnya kontinu titik demi titik. Ya. Nah, oleh karena itu, maka kita akan melihat definisinya ini. Ya. Sebuah fungsi dikatakan kontinu seragam pada interval A itu, Anda lihat ini ya, perhatikan. A sebuah delta epsilon positif, tidak ada U-nya di sini. Walaupun di sini jika X dan U anggota A, memenuhi X ini U kurang dari delta. Deltanya tidak ada U-nya. Ya. Fx min Fu kurang epsilon. Nah, inilah kontinu seragam. Ya. Ini definisi kontinu seragam. Jadi bisa Anda bisa apa ngitungnya lewat epsilon delta gitu. Oh, ini kontinu seragam. Coba dengan epsilon delta. Benar nggak ketika memilih delta U-nya hilang gitu. Itu ya. Nah, kemudian kekontinuan yang tidak seragam. Kriterianya seperti apa? Nah, ini ya. Pernyataan berikut itu ekuivalen ya. Ini R ekuivalen. F tidak kontinu seragam pada A, maka ada epsilon 0 sehingga setiap delta positif terdapat X delta U delta di dalam A sehingga X delta min U delta kurang delta mengakibatkan Fx delta min Fu delta lebih besar sama epsilon ya. Jadi seperti biasa kalau dia tidak punya limit pasti ada untuk setiap delta maka Fx min L lebih besar dari epsilon gitu kan. Ini juga sama. Ketika kita menggunakan notasi barisan maka dua barisan Xn dan Un di A ya ini mengakibatkan Fxn min Fun lebih besar dari epsilon 0 itu ya. Contohnya yang ini. Nah itu ya kekontinuan seragam gitu. Nah, kekontinuan seragam ya pada umumnya itu kekontinuan yang ditunjukkan pada interval tutup dan terbatas. Ya, pada umumnya begitu. Makanya di sini ada misalkan interval tutup terbatas, F dari I ke R kontinu pada I, maka F kontinu seragam pada I. Ya, jadi I-nya harus interval tutup dan terbatas. Nah, eh, sebentar contoh. Nah, terus satu lagi perhitungannya dengan menggunakan teorema ini ya dengan menggunakan definisi syarat Lipschitz. Lipschitz itu kalau saya ambil dua buah titik X dan U maka Fx min Fu harus kurang dari konstanta kali X min U gitu ya. Ini disebut Lipschitz. Nah, bisa menggunakan ini ya. Sebab muncul teorema kalau F-nya itu fungsi Lipschitz, maka F kontinu seragam. Jadi kalau Anda menunjukkan dia kontinu seragam, cukup ditunjukkan fungsi yang Lipschitz. Atau dia itu misalkan ingin ditanyakan apakah dia fungsi Lipschitz, cukup ditunjukkan dia fungsi kontinu seragam. Itu ya. Kontinu seragam ini juga Fx-nya adalah barisan Cauchy di A, maka Fx-nya adalah barisan Cauchy di R. Oh, ini luar biasa ya. Baik. Kalau F itu kontinu seragam pada selingkuhan A dari R, jika Fxn adalah sebuah barisan Cauchy, F, jika Xn barisan Cauchy di A, maka nilai nilai fungsinya juga barisan Cauchy di daerah hasil. Ya. Ini ini kehebatan dari fungsi yang kontinu seragam. Jadi dia mengawetkan barisan Cauchy di domain dengan barisan Cauchy di kodomain. Ya, ini.
Sebuah fungsi f kontinu seragam pada interval buka AB jika dapat didefinisikan di ujung titik A dan B sehingga ekstended fungsinya kontinu. Jadi ini kontinu seragam pada interval buka itu bisa terjadi gitu asalkan dia bisa didefinisikan di titik-titik ujung A dan B-nya ya. Jadi ditutup jadi FA-nya berapa, FB-nya berapa ya sehingga dia itu eh, menjadi sebuah fungsi kontinu pada interval titik AB gitu. Jadi di extended ya fungsi yang diperluas pada batas fungsi yang diperluas pada batas. Oke. Nah, yang berikutnya itu kita akan membicarakan fungsi tangga ya. Fungsi tangga fungsi tangganya itu nanti akan dimanfaatkan untuk mengaproksimasi sebuah fungsi yang kontinu. Salah satu contoh bisa seperti ini. Oh, ini adalah fungsi tangga pada interval min 2 sampai 1, min 1 sampai 0 terus gitu. Ya, ini adalah fungsi tangga berikutnya. Jadi kayak tangga gambarnya ini. Fungsi tangga, tapi kalau ini kan tangganya tangga nggak naik, naik turun ini. Ya. Nah, fungsi tangga ini maka kalau kita punya fungsi kontinu pada interval tutup, bisa didekati oleh sebuah fungsi tangga, di situ ya, S epsilon ini ya. Sehingga fx dikurangi S epsilon x ini kurang dari epsilon untuk setiap x anggota I. Jadi sembarang fungsi yang kontinu pada interval tutup itu dapat diaproksimasi oleh fungsi tangganya ya. Ini epsilon dia. S epsilon itu gini. Yang ini nih, epsilonnya itu kecil banget. Enggak ada interval min 2 sampai min 1. Tapi min 2 sampai min 2, sekian kecil banget. Terus min tadi min 1, sekian ini kecil banget. Jadi jarak interval itu kecil banget ya. Kecil banget sejauh epsilon gitu panjang intervalnya. Nah, kalau panjang intervalnya itu sejauh epsilon, ketika epsilon mendekati 0, maka dia fungsi tangga ini menjadi sebuah fungsi yang kontinu gitu, ya. Menjadi sebuah fungsi yang kontinu. Contoh saya kasih gambaran dulu sedikit. Ini misalkan ini fungsinya ini. Nah, ini didekati oleh fungsi tangga gitu, terus gitu, ya. Didekati oleh fungsi tangga. Nah, fungsi tangga ini apa lebarnya itu epsilon gitu, masing-masing epsilon. Jadi ketika epsilon sama dengan 0 menuju ke 0, maka fungsi tangga ini rapat menuju ke titik-titik ini. Ya, kalau secara besar gambarnya asalnya gini, fungsi tangganya itu ini terus setiap interval gitu, itu terus ininya dibuat kecil jaraknya epsilon, ke sini jadi kecil, ke sini jadi kecil terus gitu. Ya. Nah, maka ketika epsilonnya mendekati 0, maka fungsinya akan mendekati fungsi fx gitu ya. Fungsi fx yang sebenarnya. Itu maksud dari teorema yang tadi ya. Nah, ini ya. Tuh, didekati gini. Fungsi tangga ini terus gitu. Jadi lama-lama dia akan sama dengan fungsi fx-nya. Karena fx min epsilon ada di bawahnya, fx plus epsilon ada di atasnya, didekati dari atas dan bawah menjadi kurva yang ini.
Ya, ini ke bawah, ini ke atas. Tuh. Jadi kurvanya yang ini. Itu maksudnya dari teorema itu. Ya, oke. Bisa dikatakan piecewise linear. Linear pasang demi pasang. Jika I gabungan dari finite number, sejumlah bilangan yang interval yang saling lepas, irisan dari restriksi dari terhadap interval pada ika adalah fungsi linear. Ya, oke, oke, oke. Udah aja, ini pelajari dulu ini. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Ya, Anda coba soal-soal ini. Ya, soal-soal 54. Soal-soal 54 yang kira-kira bisa aja. Ya, nanti kita bahas di minggu depan. Ya. Kemudian sebentar, ini kita absennya mana ya? Sebentar.